tadi sudah lapor banyak yang demam dan segala macam, saya juga begitu. Tapi alhamdulillah hari ini jauh lebih mending daripada kemarin-kemarin ya. Terus semoga teman-teman masih semangat dan saya bisa memaklumi ada yang mengumpulkan tugas, ada yang tidak mengumpulkan tugas, ada yang tugasnya ngumpul tapi tidak sempat ngumpul perbaikan. Dan saya harap nanti prosesnya itu akan bisa terus berjalan. Teman-teman bisa menyimak lagi video, bisa menyimak lagi materinya, dan juga teman-teman bisa belajar dari sejumlah kesalahan dan koreksian yang diberikan. Karena sepanjang kelas ini saya tuh pengen banget teman-teman bisa menyelesaikan story by five-nya selesai kelas gitu ya. Itu yang sangat penting karena kalau memang story by five-nya udah ter-ACC nantinya, teman-teman punya pegangan bahwasanya begini nih novel yang akan saya kerjakan. Jadi saya ingin juga jadi mengambil peran untuk mendampingi teman-teman gitu. Jadi tapi semuanya akan saya kembalikan kepada teman-teman semua dan saya harap juga teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu. Nah, seperti biasa saya akan buka pertanyaan dahulu. Apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman untuk awal-awal pertemuan ini, karena materi kita hari ini itu pendek banget, sedikit banget, mungkin bisa jadi kita akan selesai lebih awal. Materi ini yang pada angkatan pertama sebelumnya itu saya gabungkan sama materi besok. Tapi ternyata saya belajar dari bagaimana saya memisahkan materi plot kaki 8 sama wawancara imajiner yang mulanya juga saya gabung tuh. Saya pikir ternyata efektif banget ketika itu dipecah ya. Pertama, teman-teman yang tidak mengerti materi sebelumnya akan terreview otomatis pada materi lanjutannya gitu. Nah, hari ini juga saya memberikan materi yang saya pecah pada materi sebelumnya itu 1 pertemuan, kali ini saya buat 2 kali pertemuan. Nah, saya ingin memberikan pemahaman dan materinya dikit-dikit gitu, tapi insya Allah kita paham. Itu yang paling penting kalau menurut saya gitu. Dan makanya saya buat materi pertemuannya menjadi banyak gitu. Pertemuannya menjadi banyak, teman-teman tidak dapat load beban yang banyak juga gitu. Baik, teman-teman silakan apabila ada yang masih mau dipertanyakan terkait materi-materi kita sebelumnya sebelum sekitar pukul 2 nanti kita mulai. Kalau boleh ada ya. Bang? Boleh silakan. Boleh bertanya untuk ini nggak Bang, untuk tugas yang saya kerjakan? Ya, boleh. Itu kan di situ Bang Beni mengkoreksi tugas saya Bang yang terakhir. Yang untuk hambatan itu loh Bang. Ya. Hambatan 1, kemudian koreksi Bang Beni di situ bahwa tidak bisa dijadikan hambatan 2. Oke. Itu harusnya gimana Bang? Yang saya bikin hambatan 2 itu yang mana Bang? Ya, ini nih. Saya ini sedang melihat borang isiannya Mbak Baiti ya. Kan hambatan 2 itu hambatan yang tertera di premis atau enggak? Saya mau tanya ke Mbak Baiti dulu. Tertera Bang. Ya. Oke, kita buat sini hambatannya kondisi keuangan ya, gitu ya. Bapaknya seorang polisi berpangkat bintara, bapaknya sekadar berpangkat bintara lah gitu ya. Gitu. Itu kondisi keuangannya. Nah di sini kita koreksian saya apa ya Mbak Baiti? Saya lupa. Koreksian Bang Beni itu bahwa itu tidak bisa dijadikan hambatan 2 karena memang sebelumnya sudah diketahui bahwa dia punya anak 6 gitu. Ya betul, menarik. Mbak Baiti ini tidak ada halangan, Pak. Tidak ada masalah sama hambatan 1-nya, enggak ada masalah gitu loh. Nah, problemnya hari ini yaitu hambatan 2 ya, Mbak ya. Gitu. Iya. Hambatan. Nah, teman-teman. Sebenarnya kondisi awal Mbak Baiti adalah Andini seorang gadis berusia 16 tahun, anak kedua dari 6 bersaudara. Nah, seharusnya ini tuh masuk ke dalam karakterisasi Mbak bahwasanya Andini seorang gadis berusia 16 tahun, anak kedua dari 6 bersaudara dari keluarga yang memiliki kondisi keuangan yang
terbatas. Mungkin bisa dibuat seperti itu. Karena menurut saya bapaknya berpangkat bintara ini bukan ketika kisah ini berjalan, Mbak. Betul nggak, Mbak? Bapaknya berpangkat bintara kan memang sudah dari awal kan begitu. Betul. Nah, jadi kalau memang dia sejatinya adalah kondisi awal ya, kondisi awal sesuatu yang tidak nongol di tengah jalan, maka dia nggak boleh menjadi hambatan dua. Hambatan dua itu sesuatu yang nongol ketika kisah ini berjalan, Mbak. Nah, nggak mungkin kan ketika kisah ini berjalan tiba-tiba kita baru tahu, bapak kita angkatnya bintara loh, kan nggak lucu tuh, Pak. Iya. Betul nggak gitu, Pak? Udah paham belum nih, Mbak Baik? Paham. Nah, itu dia. Jadi karena kan kita kan mulai kebayang nih kan, Mbak. Kita mulai kebayang. Asumsi saya sebelumnya yaitu pangkat bintara ini merupakan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Tapi sepertinya ketika saya baca utuh ini, nggak bisa. Ini tuh seharusnya sudah bagian dari kondisi awalnya. Gitu. Nah, ini Mbak Baiti untuk intensnya nanti kita bisa ada Prian ya. Mungkin apabila kita mau benerin nih premisnya kayaknya kita ulang dari premisnya, kita mengganti hambatan misalkan begitu ya. Jadi kan ini beberapa teman yang lain juga begitu, Mbak. Japriannya dia baru sadar sekarang. Oh iya ya gitu loh. Nah, jadi it's okay. Nanti kita japrian, kita benerin. Tapi yang paling penting sekarang Mbak Baiti udah ngerti ya kenapa saya tidak memperbolehkan dia jadi hambatan dua. Karena lucu, Mbak. Kita kan udah tahu kondisi keluarga kurang mampu kan. Tiba-tiba itu jadi hambatan utamanya. Aduh, nggak lucu banget. Seakan-akan selama ini apa gitu kan? Kita udah tahu itu kan. Oke. Iya, Bang. Gitu loh, Mbak Baiti. Terima kasih, Bang. Bahkan ini sebenarnya Mbak Baiti, kalau menurut saya ini justru agak lebih masuk akal, walaupun juga masih susah ya. Agak lebih masuk akal apabila kita tukar hambatan satu jadi hambatan dua, hambatan dua menjadi hambatan satu. Problemnya adalah kita akan lihat lagi pada caranya cocok nggak? Coba nanti analisis dulu. Mbak Baiti orat-orat dulu, karena nanti kan semuanya akan berubah ya. Tidak apa nih, selama masih mentoring saya akan ajabanin ada beberapa teman yang tidak bisa saya sebutkan di sini, karena sudah sampai di wawancara imajiner, ngubah plot, ngubah premis dan segala macam. Bukan karena dia nggak suka, karena memang problemnya dasar, akhirnya ketahuan ya, salahnya pas di pangkal begitu loh. Gitu. Oke? Jadi koreksian Bang Benny hanya di hambatan dua aja atau yang lain ada koreksi, Bang? Terus ada dua kemarin ya, kalau salah dua. Itu tuh jawaban pertanyaan imajinernya itu pada koda yang Mbak Baiti itu nulis ya mereka, kan nggak boleh ya tapi. Oh ya tapi. Formatnya harus sama. Jadi hambatan dua tadi memang sekadar hambatan dua, tapi dia akan memorak-morandakan bangunan kita ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kan paham sekarang kan paham kan? Iya. Paham, Bang. Oke. Ya. Makasih, Bang Ben. Sama-sama. Yang lain? Atau saya bisa sambil lihat chat. Siapa tahu ada ya. Oh, semuanya permintaan maaf ya. Saya maafkan. Ya. Ya. Ada lagi? Bang Ben, saya. Ya, siapa nih? Palris. Oh, Palris. Oh ya, Bang, gimana, Bang? Nah, saya kayaknya masih kecampur atau masih bingung ya. Untuk ini nih. Ya, hambatan satu saya kan hambatan satu dan kestabilan palsu itu dikoreksinya emang sama. Saya baru sadar juga ya kenapa bisa sama. Iya. Nah, itu satu. Nah, untuk hambatan satu ini, apakah bisa kita kaitkan dengan keterusikan satu? Bisa nggak? Hambatan satu lahir karena adanya hambatan satu lahir karena adanya keinginan. Ya. Oh, oke, siap. Salah ya, oke. Dia akan nabrak keinginan dulu.
Keinginan dulu ya, oke. Ya. Dan hambatan satu, ini pasti bisa dilalui tanda kutip. Semu kan, dia semu kan. Ya, Selalu berhasil, terus romansa, gitu, asik-asik lah, baru dia akan dihajar oleh hambatan dua. Oke, baik. Nah, ini yang dikasih note juga. Ya. Saya kan hambatan satu saya hampir sama emang dengan kestabilan palsu. Betul. Nah, betul. Ini buat memisahkannya gimana ya? Ya, oke. Kita lihat ini apa yang terjadi. Berhasilkah mereka lolos dari pihak pengusaha? Jawabannya ya, tetapi untuk sementara. Saya pengen banget justru sebenarnya jawaban sementara ini diganti peristiwa detail. Oke. Supaya tahu saya ini apa gitu loh. Kalau saya tahu, jadi anak saya itu benar-benar metainnya itu apa, seperti apa posisinya. Nah, baru setelah itu tuh kestabilan palsu. Ya. Nah, posisi yang kestabilan palsu ini kan kita lihat bagaimana dia menjalankan organisasi dengan ceria, berhubungan baik sama teman-temannya dan segala macam gitu loh, Pak. Gitu. Sebelum nanti ketemu dia pada hambatan dua. Oke. Nah, satu lagi yang mengenai twist di saya ini kan twistnya yang saya bikin itu adalah mereka diculik atau ditangkap gitu. Ya. Bukan pada teman yang berkhianat. Jadi teman yang berkhianat melaporkan itu nanti masih misteri itu, kita nggak tahu siapa yang berkhianat. Yang pasti gerakan mereka itu bocor gitu. Ya, oke. Terus nanti ketahuan nggak siapa yang berkhianat? Nggak ketahuan sampai akhir cerita. Planning saya tuh nggak ketahuan. Yang penting, jadi twistnya itu mereka nanti pasti di endingnya. Apakah saya ngerti apa saya salah tulis di koda ketika mereka? Apakah itu bisa jadi twist ketika dia dibenamkan ke laut gitu? Jadi gini. Twist ini kan sesuatu yang udah dikasih clue secara selintas lalu ya. Di dalam cerita kita sebelumnya dan akhirnya dia akan pecah itu nanti pada ending. Nah, twist kan bisa banyak loh, bisa banyak. Walaupun mungkin Bang Faris, tebakan saya, punya sejumlah twist mungkin ya. Sementara yang tampil di sini menurut saya bukan twist mayornya. Itu saya berasumsi begitu. Baik. Karena pada saat di air akar contohnya kita kan akan ketemu, saya naruh twist mayornya yaitu akhirnya ini anak yang ditangani itu akhirnya si Wak Jamingan salah ngambil air akar. Itu twist palsu. Ya, dan itu sekelas banget kan saya tampilin di awal bahwasanya sama-sama dalam botol, sama-sama warna coklat sebagaimana air akar, walaupun itu tidak disebutin kan begitu. Nah, sementara kita akan ketemu bagaimana sebenarnya dia berteman sama twist minor yang lain bahwasanya Wak Jamingan itu orang yang inkompeten begitu kan gitu. Terus nah, kalau si Bang Faris nih twistnya kalau dalam konteks air akar nganggap cuaca buruk itu yang membuat dia tidak bisa sampai itu seolah-olah twist di Bang Faris. Bagi saya itu sesuatu, sementara cuaca buruk itu normalnya saat itu kita belum dikasih flu banyak dan segala macam. Nah, saya khawatir problem Bang Faris di situ. Jadi mungkin pilih twist. Menurut saya, mungkin kasarnya kalaupun ini twist, saya mau bilang Bang Faris kayaknya ini kurang ngejok. Kurang iya masih ada ya teman-teman. Oh ya, jadi boleh dirinci ya. Twistnya itu boleh ibaratnya diperbanyak bisa ya. Ya, cuma tampilin yang mayornya aja ya. Oke. Kalau yang lainnya kapan nanti akan ditampilin? Hari ini kita belajar. Oke. Siap. Jadi sebelumnya kita tampilin dulu semuanya yang mayornya dulu. Yang utama gitu ya. Nih. Ya. Oke, Bang Faris. Baik, siap. Terima kasih, Bang. Makasih. Sama-sama. Bang, saya belum terima koreksian. Saya belum terima hasil koreksi. Mas Abah. Belum ada langsung. Ari Nur Ainun ya? Iya. Ari Nur Ainun. Ari Umu Azan ya?
Betul. Enggak, saya mau tanya. Ari Umu Azan. Emailnya? Iya. Ari Umu Azan. Oh iya. Maafkan salah saya, Mbak Ari, kelewatan, Mbak, diketumpuk, Mbak. Nanti saya kelarin ya. Sementara jeda ini ya nanti ya. Ya. Oke. Ya. Nanti aja saya baca biar konsen. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Ya, seperti saya bilang teman-teman, materi kita hari ini pendek, singkat, tapi dia akan kawin sama materi besoknya. Jadi Anda punya tugas hari ini yang nggak harus Anda kumpulin. Kalau Anda ngumpul, nggak. Kalau Anda mau ngumpul, monggo. Saya akan koreksiin. Gitu. Sorry, kalau Anda ngumpul, nggak apa-apa sebagai laporan. Tapi belum akan saya koreksi. Saya akan koreksinya bergabung sama besok. Jadi besok itu, tugasnya dikumpul Rabu, dan Rabu itu yang rekan-rekan kirim saya. Story Bible itu artinya memang kitab cerita bekal teman-teman yang setelah kelas itu udah bisa nulis novel, insya Allah gitu. Dari materi besok dan saya tunggu Rabu karena untuk kelas novel pertemuan kita selesai kan, saya akan ACC atau tidak ACC atau memberi catatan terhadap Story Bible-nya. Baik teman-teman. Kita hari ini akan sampai ke materi yang mengasihkan kalau menurut saya, yang relatif lebih membebaskan daripada materi-materi sebelumnya. Kalau materi-materi sebelumnya kan teman-teman semuanya akan memiliki prinsip, memiliki ukuran, memiliki pola dan segala macam. Ini tetap memiliki, tapi dia tidak sesaklek bagaimana sebelumnya. Dan sejumlah teman-teman di angkatan sebelumnya bilang ini relatif lebih membebaskan kata mereka. Gitu. Oke, baik, kita akan melihat. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Ya. Kalau kemarin kita berurusan sama peristiwa, pada pertemuan ke-5 kita berurusan dengan plot peristiwa, pada urutan ke-6 kita membahas tentang mengonfirmasi peristiwa-peristiwa itu dengan formula yang sudah saya siapkan wawancara imajiner. Kali ini kita membuat sub peristiwa atau merinci peristiwa. Merinci peristiwa. Ini kemarin kan teman-teman tuh pada nggak sabaran tuh. Banyak banget Bang Ben yang ingin kami masukin, banyak banget yang ingin kami taruh dan segala macam. Di sini saya kasih ruangnya. Ya. Di sini saya kasih ruangnya. Kemarin itu bahkan sampai wawancara imajiner masih ada yang buat jawaban pertanyaan lebih dari satu. Saking pengen semuanya akan diakomodasi kan begitu. Nah, kali ini kita akan ke sub peristiwa, dan kalau teman-teman melihat juga memerhatikan bagaimana prosa atau dalam kelas ini menaruh perhatian intens kepada peristiwa, karena sekali lagi ketika Anda mengalami writer's block, maka masalahnya itu bukan pada Anda tidak ketemu kata-katanya, tapi Anda belum ketemu peristiwanya. Jadi urusannya adalah bagaimana Anda membereskan peristiwanya dahulu, baru setelah itu insya Allah kata-katanya akan ngikut. Karena ada bahan yang dikarang, ada bahan yang akan diolah. Nah, dari peristiwa yang kita buat kemarin, kita punya berapa peristiwa mayor? Mbak Rianingsih, kemarin terakhir kita punya berapa peristiwa mayor? Maaf Bang, yang kemarin saya nggak ikut jadi belum paham nian Bang. Ya udah nggak apa-apa. Saya 8. Ya, ada berapa? 8. Iya, kita punya 8 peristiwa mayor. Jadi kan 8 peristiwa mayor itu didapatkan dari plot kaki 8 ya. Dari keterusikan 1 berakhir di koda ya gitu.
Jadi keteruskan 1, keteruskan 2, keinginan, hambatan 1, kestabilan palsu, hambatan 2, koda. Teman-teman nanti kalau udah sering latihan loh, terus hafal urutannya, aduh asik banget itu. Nanti semua cerita, bahkan saya tuh cerita saya yang udah terbit sebelumnya, cerita saya yang udah baik itu cerpen maupun novel yang udah diterbitkan koran maupun media sebelumnya itu saya otak-atik lagi dan cari ini problemnya dan segala macam. Bahkan untuk membuat ceritanya nanti akan jadi lebih menarik karena seperti saya bisa menghafal urutan 8 itu, teman-teman juga auto nanti akan bekerja akan mengidentifikasi letak dari 8 kaki plot itu. Bentar, ini kayaknya ada problem. Oke, nah setelah kita dalam konteks merinci peristiwa ini sendiri, setelah kita mendapatkan peristiwa mayor 8, sekarang 8 tadi saya persilakan Anda untuk mereka memberanakkan peristiwa sebanyak dan semaksimal yang bisa mereka beranak. Nah, oke. Saya akan langsung ke poinnya aja. Nih. Saya ambil contoh di tabel merinci peristiwa air akar pada plot keteruskan 1 atau plot 1. Kita akan dapat peristiwanya itu di hari pertamanya sebagai CPNS di SD Nulang, seorang murid laki-laki bernama Nalin mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Ini adalah peristiwanya dan pertanyaannya adalah mampukah Bunga Raya menyembuhkan Nalin? Jawabannya ya, tapi orang tua Nalin mendatangi rumahnya pada sore harinya. Begitu. Apa yang bisa kita buat dari, misalkan ini adalah sebuah novel, maka dari peristiwanya ini loh, peristiwanya ini. Nah, ini yang bisa teman-teman kembangkan dia menjadi sub peristiwa. Saya sendiri membuat sub peristiwanya berdasarkan cerpen tersebut, dan apabila akan menjadikannya novel, dia akan beranak menjadi 8 peristiwa. Tuh. Saya bacain. Saya besarin lagi lah supaya bisa. Oke. Ya. Nah, rincian peristiwanya. Peristiwa pertama, di SD Nulang, sekolah tempatnya bertugas sebagai CPNS, baru saja Bunga Raya usai memperkenalkan diri di kelas, seorang murid laki-laki mengerang kesakitan dengan kedua tangan tak lepas dari perutnya. Kelas gaduh, beberapa murid perempuan meminta Bunga Raya mengabaikannya sebab Nalin, begitu mereka menyebutnya, memang biasa membuat ulah. Tapi teman sebangku yang juga tetangganya meyakinkan Bunga Raya bahwa Nalin tidak mungkin berpura-pura sebab sebenarnya pagi itu ia sudah dilarang orang tuanya ke sekolah karena sejak malam ia tak bisa berhenti buang air besar, tapi Nalin tak menggubrisnya. Bunga Raya mengimbau agar kelas tenang dan meminta beberapa siswa laki-laki membawa Nalin ke ruang UKS ini ke ruang guru. Sementara beberapa murid perempuan ia perintahkan ke rumah warga untuk membuatkan oralit. Tapi tak satu pun yang tahu apa itu oralit. Nalin bahkan sempat menghentikan keterangannya sebentar karena tak pernah mendengar nama cairan itu. Tak sampai setengah jam setelah Nalin minum oralit buatan Bunga Raya, keadaan Nalin membaik. Sore harinya, cerita tentang perangai orang-orang Nulang yang mudah naik pitam dalam kurun kesalahpahaman yang berujung perkelahian, perang saudara, atau bahkan pembunuhan menyambar-nyambar kepala Bunga Raya ketika dari balik jendela naku rumahnya yang gelap, Bunga Raya mendapati Nalin dan kedua orang tuanya sedang berjalan menuju rumahnya yang berada 100 meter di belakang sekolah. Dengan wajah yang diseri-serikan, Bunga Raya menjawab salam setelah pintu diketuk 3 kali. Begitu pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada sebilah mandau di tangan kanan ayah Nalin dan sebilah pisau di tangan kanan ibunya. Nalin tersenyum lebar kepadanya. Kalau Anda lihat 1-7 itu adalah peristiwa yang ada di cerita pendek saya, sementara 8 kan air akar saya buat ketika saya belum menemukan formula ini ya. Apabila saya memakai formula ini sebenarnya, maka keterusan 1 itu akan saya akhiri di sini sebenarnya. Dengan 8 tambahan saya, apabila saya akan membuat novel juga. Dengan wajah yang diseri-serikan, Bunga Raya menjawab salam setelah pintu ditutup 3 kali. Begitu pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada sebilah mandau di tangan kanan ayah Nalin dan sebilah pisau di tangan kanan ibunya. Nalin
tersenyum lebar kepadanya. Karena orang-orang Nulang itu biasa aja kalau laki-laki membawa parang pulang dari kebun, ya begitupun perempuannya membawa pisau gitu. Dan tapi bagi Bunga Raya yang orang kota dan kerja di sana ini sesuatu. Nah, ini teman-teman bisa membuat sub peristiwa dari peristiwa mayor yang telah teman-teman pilih. Nah, ini yang ingin saya sebutkan kepada teman-teman kemarin supaya bersabar terhadap peristiwa-peristiwa yang ingin teman-teman masukkan. Nah, kan kalau selintas selalu kita melihat bagaimana jalannya sebuah pola di dalam story by five, baik dari premis sampai ke plot, terus juga wawancara imajiner juga termasuk bagian dari plot ini sendiri. Teman-teman bisa melihat bahwasanya Bang Ben ini kok kayaknya berjalan maju aja ya? Apakah semua novel itu maju aja gitu loh? Apakah tidak ada mundur-mundurnya begitu kan? Orang nanti mau teringat, terkenang dan segala macam. Ada lah. Dan ruangnya itu bisa diberikan ke dalam konteks subperistiwa ini sendiri gitu. Salah satu ruang yang diberikan yaitu pada subperistiwa. Walaupun sebenarnya Anda bisa mengkreasikannya di dalam premis sekalipun, ketika dia punya hambatan pada memori masa lalunya, itu auto flashback gitu. Nah, tapi di dalam subperistiwa saya mau bilang ruang flashback itu diberikan gitu. Coba lihat kalau dari ini ruang flashbacknya mana nih? 1 sampai 8. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 7. Oke. Nomor 5, Bang. Iya. Oke, saya mau Mbak Ria nomor 5 ya? Iya, nomor 5, Bang. Kenapa? Karena satu pun yang tahu tentang oralit, jadi tidak ingat dia, walaupun berpikir tetap tidak ingat oralit itu seperti apa. Oke. Oke, tadi yang jawab nomor 3, siapa 3? Ya, yang jawab 3 tadi? Ya, 3 Bang kayaknya Bang. Ya. Kenapa? Nah. Karena flashback ke sebelum ke sekolah atau bahkan semalam, bahwasanya ibunya si Nalin ini melarang Nalin masuk dan Nalin sudah sakit mungkin sejak sebelum dia ke sekolah. Oke, siap. Bang Pauris? Nomor 7. Ya, kenapa? Nomor 7 itu secara umum kan udah diceritakan mengenai perangai orang-orang Nulang. Otomatis pola pikirnya udah terbentuk bahwa mengenai orang lain pun mereka nggak kenal gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwasanya apa yang disampaikan Mazhar Zainal, sampaikan oleh Mazhar Zainal, termasuk Mbak Ria Ningsi, kalau mau menjadikan 3 dan 5 sebagai flashback, salah. Enggak salah banget. Silakan kalau ingin mengeksplorasi itu. Tapi ruang eksplorasi flashback terbesar itu ada pada nomor 7. Ruang flashback nomor 7 itu akan memberikan kesempatan yang banyak sekali kepada penulis sebenarnya untuk memperkenalkan sosiologi masyarakat Nulang ini dan untuk melihat bagaimana pendidikan mereka, bagaimana mereka tidak menaruh perhatian pada kebersihan, mereka mungkin selama ini minum, buang air atau melakukan aktivitas MCK itu langsung di sungai kan seperti itu gitu. Jadi ruang flashback yang sangat besar dan lebar itu ada di nomor 7. Nomor 3, nomor 5 Anda ingin jadikan ini juga sebagai Anda ingin create ya dengan sebagai flashback juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah.
Tapi yang jadi patokan adalah saya mau kasih ini bagaimana di nomor 7 ini sendiri ruang flashback itu sangat luas gitu. Nah, 1 sampai 8 ini, Bang, kita mau buatnya apakah 1 sampai 8, apakah 1 sampai 4, apakah 1 sampai 5, apakah 1 sampai 3, berapa rincian subperistiwanya? Terserah Anda. Ada yang buat cuma 3. Ada yang buat cuma 1. Ada yang buat cuma ada yang sampai buat ya, ada kemarin yang buat sampai 14. Tapi ingat, prinsipnya harus Anda ketahui ya. Prinsipnya yaitu dia tidak boleh keluar dari lingkaran peristiwanya. Peristiwanya kan lingkaran peristiwanya itu sendiri dia akan berakhir sebelum keterusikan 2 dimulai. Nah, ingat tuh. Jangan sampai ini nyerobot bagian keterusikan 2. Ya. Setelah keterusikan 2 kan dia kan juga punya frame peristiwanya yang bisa lihat. Frame peristiwanya dari mana? Lihat aja tuh dari pertanyaan ke jawabannya. Atau kalau kamu bingung, lihat aja ke peristiwa di bagian selanjutnya. Ya, kalau keterusikan 2, lihat aja peristiwa di bagian keinginan. Jangan sampai dia nyerobot yang keinginan. Begitu. Nah, ini yang harus teman-teman lihat dan perhatikan dengan seksama. Satu lagi, yang menariknya, pola ini harus menjadi acuan supaya kita tahu bahwa bekerjanya gini. Supaya kita tahu bahwasanya 8 plot ini dia akan bisa bergerak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, ke-8 plot ini ketika Anda memutuskan bahwasanya berapapun itu jumlah subperistiwanya, Anda harus tahu akhirnya nanti jumlah subperistiwa yang 1 maupun sampai 8 isinya jumlahnya harus sama. Misalkan Anda keterusikan 1, jumlah peristiwanya 14 ya. Keterusikan 2, jumlah peristiwanya ada berapa? Keterusikan 2, misalkan jumlah peristiwanya, keterusikan 1 16, keterusikan 2 ada 3, terus sampai ke koda nanti Anda akan ketemu porsinya yaitu ada 10. Enggak. Anda harus membuatnya dalam jumlah yang relatif sama. Nah, sekarang saya mau sebutkan apakah relatif sama ataukah benar-benar sama. Ya, jumlahnya tidak benar-benar sama. Nanti saya akan tampilkan berapa proporsi dari jumlah subperistiwa itu. Tetapi Anda hari ini tugasnya itu Anda harus menghasilkan subperistiwa yang jumlahnya sama pada bagian plot 1 sampai bagian plot 8. Kalau kalian nanya nih, Bang Ben, saya yang 1 ini jumlahnya ada 8, yang 1 ini ada 2. Bagusnya seperti apa? Kalau saran saya, bagusnya kalian buat 8 kan semua. Cari jumlah yang maksimal. Karena nanti akan ada bagian-bagian yang kita akan memangkas. Besok tapi. Bukan sekarang. Jadi saya pilih dulu. Jadi Anda tolong membuat dia sama dulu jumlahnya. Jangan karena Anda takut nanti akan menghasilkan jumlah yang aduh ini banyak, lebih baik gue buat dikit aja. Enggak usah buat sebagus cerita Anda jadinya dulu. Buat cerita sebagus cerita Anda jadinya dulu. Oke. Ada sampai di sini saya pikir ini bisa dipahami. Supaya pemahamannya lebih bagus, lebih baik, mari kita latihan. Ya, kita akan membuat rincian peristiwa dari cerpen dulu. Saya nggak akan mungkin saya ngasih novel habis waktu kita ya. Saya minta tolong Dika untuk membagikan link cerpen. Oh, ini saya ambil. Kalau kemarin saya ambil dari Three Hermits, saya sekarang ambil dari cerpen saya lagi ya. Cerpen saya di tahun lalu di Kompas. Lebaran Haji Nek Nang, teman-teman itu sudah dikirimkan di grup
Dan juga sudah saya buat tiket kerusikan satunya, sudah saya buat di wawancara imajiner. Teman-teman hanya tinggal mengisi rincian peristiwa. Silakan itu diisi di borangnya diisi dan dikirim di grup. Misalkan borangnya ribet untuk isi, buat aja rinciannya di grup secara manual, ngetiknya di WA juga tidak apa-apa. Ini ya. Ini teman-teman kan jumlahnya ini ada ketuliskan 1, 2, keinginan, hambatan 1, bla bla lainnya banyak ya. Ini teman-teman cuma ngisi ini doang. Latihan kita coba ini aja ya. Ini enggak ya, ini enggak. Saya udah bantu di sini. Oke? Ya. Tapi teman-teman tolong baca cerpennya sampai selesai nanti supaya tahu nanti seperti apa bangunan ceritanya. Ini saya buat sampai 4. Kalau teman-teman mau buat sampai 17 juga tidak apa-apa. Oke? Silakan membaca dulu. Saya akan kembali lagi.
Oke, udah ada satu yang masuk dari Mbak Sasti. Yang lain gimana? Oke, saya akan mengoreksi atau membahas yang sudah masuk dulu kalau begitu ya. Saya tidak bahas keterusikan 2 sampai yang berikutnya ya. Saya hanya bahas keterusikan 1, dan keterusikan 1 pun sudah saya bantu dengan peristiwanya. Jadi Anda punya patokan Anda yaitu pada peristiwa itu. Mau patokan yang lebih detail lagi, Anda bisa buat lagi peristiwanya yaitu patokannya yaitu pada pertanyaan dan jawaban. Seven, saya minta tolong kiriman berikutnya tolong terusin ke email saya ya. Dalam bentuk ini aja, dalam bentuk screenshot boleh, supaya mudah saya tampilin. Tapi dalam bentuk file juga nggak apa-apa. Sekarang saya ke Oke, teman-teman, saya lagi ya, kalian tidak menggarap yang lainnya, dan berikutnya saya juga tidak meminta rekan-rekan memikirkan yang lainnya, cuma minta keterusikan 1 dan di situ sudah punya bahannya. Peristiwa dengan jawaban dan dengan pertanyaan dan jawabannya. Oke, kita mulai dari ini nih, dari Mbak Sasti. Oke, Mbak Sasti. Yang pertama, 1A, istriku mengungkit janji untuk mengajak Nenang jalan-jalan. 1B, aku kesal dan mengatakan bahwa kali ini pasti jadi mengajak Nenang jalan-jalan sebelum Idul Adha nanti. Yang ketiga, aku bisa membuktikan janjiku mengajak Nenang jalan-jalan, tetapi istriku diam saja. Nenang masuk dan duduk dalam mobil. Aku minta maaf karena baru sekarang mengajaknya jalan-jalan. Nenang tampak senang. Aku menjelaskan alasanku, yaitu kegiatan yang sedang padat dan baru pulang dari Pakistan. Mbak Sasti, peristiwanya ini akan berhenti sampai di mana ujungnya? Halo? Orangnya ada nggak ya? Oh, nggak ada ya? Ke out kayaknya. Oh, ada. Oh, ada. Oke. Sekarang kedengaran. Peristiwanya berhenti sampai keterusikan 2-nya itu masalah stempel. Jadi makanya aku berhentiin sampai sebelum stempel. Karena keterusikan 2-nya itu pertanyaan tentang stempel. Oke. Ini tadi. Jadi saya meminta teman-teman membaca cerita pendek itu karena ada 2. Membaca cerita pendek secara utuh tujuannya ada 2. Pertama, memahami ceritanya. Kedua, memastikan apakah teman-teman tergoda kepada bagian-bagian dari cerita ini sendiri. Nah, kalau memang dia nanti akan berhenti sampai di situ, saya tidak mau bahas yang keterusikan 2 dan yang lainnya.
kita akan mulai dulu dari sini loh, Mbak Sasti, bahwasanya peristiwanya aku berjanji kepada istri sebelum Idul Adha tahun ini aku akan mengajak Nenang jalan-jalan. Peristiwanya adalah ini, peristiwa pada keterusikan 1. Anda melalui rincian sub peristiwa ini sendiri mengatakan bahwasanya apakah yakin sub peristiwa Anda sudah sesuai dengan peristiwa ini, dan saya tidak memperkenankan kepada Anda untuk mengoreksi peristiwanya karena ini saklek di sini. Berarti cuma berhenti sampai dialog dengan istri ya? Berarti cuma berhenti sampai istri, berarti nggak sampai Neknang masuk dan duduk, berarti cuma sampai 1A sampai 1C. 1A sampai 1C. Kalau lihat peristiwanya kan cuma aku berjanji kepada istri, berarti kan peristiwanya hanya berhubungan antara tokoh dengan istri. Berarti belum berhubungan dengan Neknang. Ya, aku mau bilang ketika konteksnya peristiwanya akan ada di sini, maka rincian sub peristiwanya yaitu 1A sampai 1C. 1A sampai 1C. Kenapa membuat 1D, E, F, G? Ya, itu berarti salah ya. Yang 1D itu kan sudah berarti peristiwa yang lain lagi sama Neknang ya. Sudah ganti peristiwa. Oke, Mbak Sasti bisa langsung menjawab ini ya. Menjawab apa? Mungkin saya nganggapnya merasa bahwasanya sebelum keterusikan 1, terus saya tuh ketemu keterusikan 2 tuh di sini, gitu kan ya? Ya. Terus maka keterusikan 2 ini sendiri sepertinya before keterusikan 2 dia akan masuk ke dalam keterusikan 1. Nah, jadi maka keterusikan 1 yang panjang banget tadi itu ya, sampai peristiwa yang bersama itu disebut Mbak Sasti dengan keterusikan 1. Saya tidak mau ngebahas itu. Saya fokus nanti ngelatih teman-teman bahwasanya Anda membuat rincian peristiwa Anda berdasarkan peristiwa yang telah dibuat, begitu. Jadi Anda jangan pernah keluar dari sini walaupun menurut Anda ada ruang keseruan, ada ruang eksplorasi di antara keterusikan 1 dan keterusikan 2. Walaupun menurut Anda dia punya ruang di situ misalkan. Jadi peristiwa ini sendiri, contoh yang saya buat ini sendiri bukan berarti contoh tentang bahwasanya peristiwa ini representatif atau tidak untuk cerita pendek ini, tapi melatih teman-teman disiplin sama kerangka peristiwa yang dibuat. Sebenarnya kalau mau berhenti di sampai sampai 1D aja, ini dengan redaksi yang dibuat sedemikian rupa ini masih bisa dimaafkan. Ini masih bisa jalan. Jadi harus ada dia yang bersama Neknangnya di situ, dan kita akan masuk ke dalam bab mimpinya begitu. Walaupun itu tidak harus diceritakan dengan sepanjang banget, walaupun itu tidak harus ditampilin sepanjang banget di sini karena ini sudah mengingkari peristiwa itu sendiri. Baik, Stefan, apakah sudah ngirimin ini ya? Belum kayaknya. Oke, bentar teman-teman, saya ini di laptop ini saya tidak bisa membuka WhatsApp, nggak tahu hari ini. Saya bisa tampil, saya bisa bacakan di sini aja ya. Satu dari Sasti sudah, ini dari Rianingsi. Kesibukan Fan membuat laporan residensi menulis, bulan Juni Fan menepati janjinya. Nenang terlihat senang, wajahnya berseri dan matanya berbinar. Peristiwanya kita belum sampai ke urusan ini. Ini baru akan mengajak Nenang jalan-jalan, teman-teman. Ya, ini sama kayak si Sasti bilang tadi. Terus ini keterusikan, ini siapa lagi ini? Ini kiriman dari di bawahnya Pak Bang Palris Jaya. Percakapan dengan istri mengingatkan janji pada Nenang, kegiatan berangkat jalan-jalan dengan Nenang terlaksana. Ada percakapan tentang Pakistan, berbicara tentang stempel kenangan sahabatnya. Oke.
Apakah itu masuk ke dalam peristiwanya Bang Palris? Enggak, kayaknya. Itu juga berangkat jauh. Ari Nur Ainun, nggak ada isinya nih. Lupa kayaknya ya. Mas Dar, aku berjanji mengajak Nenang, aku sibuk urusan residensi, pada akhirnya aku mengajak Nenang jalan-jalan, aku kesal karena istriku tampak tidak senang, meski aku sudah mengajak Nenang jalan-jalan. Kalian lihat pada peristiwa yang nomor apa? Kalian lihat pada rincian peristiwa. Aku perlu menampilkan ini deh. Yang Mas Dar buat. Sebentar ya. Saya mau tampilkan ini. Mas Dar ini dalam bentuk foto ya? Foto ya? Foto, oke. Iya Bang, screenshot. Ya, oke. Screenshot. Yes. Nah, teman-teman lihat nih, yang Mas Dar buat, saya mau tampilin. Lihat nggak ya? Lihat ya? Baca ya? Iya, kelihatan Bang. Oke, kelihatan. Nah, lihat nih. Ya. Aku berjanji pada istri, sebelum Idul Adha tahun ini, aku akan mengajak Nenang jalan-jalan. Itu poinnya. Berhasilkah aku meyakinkan istrinya? Kok istrinya? Istri siapa ini ya? Berhasilkah aku meyakinkan istri atau istriku? Tidak, bahkan istriku mengungkit janji-janji serupa yang tak pernah kurealisasikan. Peristiwanya aku berjanji kepada istri sebelum Idul Adha tahun ini aku akan mengajak Nenang jalan-jalan. Nomor 1, aku berjanji mengajak Nenang jalan-jalan sebelum Lebaran Haji. B, aku sibuk urusan residensi, kelas menulis dan kegiatan yayasan hingga tak kunjung mengajak Nenang jalan-jalan. 3C, pada akhirnya aku mengajak Nenang jalan-jalan. Peristiwa D, aku kesal karena istriku tampak tidak senang meski aku sudah mengajak Nenang jalan-jalan. Ada yang mau mengomentari apa yang Mas Dar buat ini? Mau menambahkan Bang? Ya, silakan. Itu kayak di poin pertama tadi sempat saya tambahkan, aku sering berjanji mengajak Nenang. Oke. Nomor 1, aku sering berjanji mengajak Nenang jalan-jalan. Oke. Kalau menurut saya sih sesuai. Punya Mas Dar udah oke. Oh, udah oke. Ya. Gimana yang lain? Panduan. Mbak Sasti gimana, Mbak? Kalau menurutku itu udah oke, cuma poin 3C sih. Kan poin 3C di luar peristiwa itu. Di luar peristiwa aku berjanji kepada istri yang 3C kan, sama kayak punya saya tadi kan ada yang di luar peristiwa. Oke. Berarti mungkin 1A, 1B, sama 1D. 1A, 1B, dan 1D. Oke. Iya. Nal, kenapa kamu masukin 3C, Nal? Gimana ya jelasinnya? Tadi kayaknya ada bagian teks yang menyatakan pada akhirnya aku sudah berhasil mengajak Nenangnya jalan-jalan. Cuman istrinya masih gerundel aja begitu. Atau aku yang salah nangkap ya? Atau gimana tadi ya? Ya, kamu salah nangkap kayaknya. Salah nangkap. Salah nangkap, tapi ini nyaris benar sih kamera saya. Sayang, ternyata 3C itu alasanmu itu ya? Iya. Aku pikir kamu ngasih alasan yang lain tadi. Kenapa itu alasan benar? Batal benar malah jadi ini kamu buat. Coba. Ya kalau poin 3C dihilangkan kayaknya benar semua. Oke.
Kalau poin 3C itu problemnya ya. Kalau poin nyerempet sih, kalau menurut saya agak nyerempet saja. Nah, sebentar, saya coba tanpa menutup share screen ini, saya akan buka dulu dari teman-teman kita dari sebentar. Ini ada lagi nih, dari Ari Nur Ainun ya. Ari Nur Ainun ini belum ada isinya. Ari Nur Ainun. Kayaknya tidak tersimpan ya. Ini belum ada isinya. Ini belum ada isinya. Nah, jadi teman-teman, ini yang harus teman-teman lihat bahwasanya teman-teman harus dilatih untuk mencoba berdisiplin dengan apa yang telah dibuat. Sekarang saya akan balik lagi kepada teman-teman sendiri. Menurut teman-teman yang keterusikan satu yang saya buat, peristiwa keterusikan satunya, sekarang kita lupakan rincian subperistiwa ya. Kita lupakan rincian subperistiwa. Oke, tapi sebelum saya akan menutup rincian subperistiwa, saya akan sampaikan bahwasanya yang Mbak Sasti tadi 1A sampai 1C sesuai dengan peristiwanya itu benar. Masdar itu 1A, 1B, 1D, 1C-nya hilang itu benar gitu loh. Nah, karena posisinya seperti ini, yang ingin saya tampilkan yaitu teman-teman, yang ingin saya lihat adalah teman-teman harus berdisiplin dengan peristiwa yang telah dibuat. Jangan kemana-mana. Sekarang kita mundurkan aja nih. Menurut teman-teman, keterusikan satunya udah benar atau enggak dari cerpen ini? Kalau udah sudah benar, Bang. Sudah benar? Ya. Ya. Oke. Saya mau memastikan ini karena ini akan jadi kerjanya nanti akan panjang. Saya akan tunjukkan bagaimana kerja kita panjang nanti. Oke, ini dari Mbak Endang. 1, aku sibuk dengan laporan Pakistan. 2, aku sudah berjanji sejak 2 tahun yang lalu. C, ketika aku sudah berhasil membuktikan janji, istri malah tidak merespons. Oke, saya suka teman-teman sudah dapat poinnya. Tapi teman-teman tolong ya, poinnya jangan dibuat poin per poin. Teman-teman harus buat peristiwanya, teman-teman ya. Harus buat peristiwanya. Saya mau balik lagi ke tadi apa yang dibuat oleh Mbak Sasti. Aduh, yang mana ya Mbak Sasti? Mbak Sasti. Ada merek nggak tadi ya Sasti ya? Ini Sasti bukan ya? Sasti ini ya. Nah ya. Oke. Nah, Sasti ini dia mencoba membuat peristiwa. Peristiwanya ini sendiri, kalau teman-teman lihat, dari peristiwa pertama, kalau teman-teman melihat sendiri, fokusnya yaitu yang dihasilkan di sini adalah peristiwa atau kejadian istriku mungkin bla bla lainnya, aku kesal dan mengatakan bahwa nanti bla bla lainnya, aku bisa membuktikan janjiku mengajak Nenang jalan-jalan tetapi istriku diam saja. Ini tuh peristiwa beda nanti dengan apa yang ditulis oleh, saya coba ini si Mbak Endang nulis, aku masih sibuk dengan laporan Pakistan, aku sudah berjanji sejak 2 tahun. Nah, aku sudah berjanji sejak 2 tahun yang lalu. Ini susah kalau mau dibuat peristiwanya. Jadi tolong buat peristiwanya seperti apa gitu ya. Kejadiannya seperti apa. Nah, selainnya oke. Ini dari siapa lagi, Hilda. Aku berkata pada istri, pasti mengajak Nenang jalan-jalan Juli nanti. Pandanganku tidak teralih dari laporan residensi di Pakistan. Istri mengatakan bahwa aku sudah mengatakan hal yang sama 2 tahun yang lalu. Suaraku meninggi ketika dipandang sebagai cucu durhaka. Yes, ya gitu. Nanti kalau ini adalah cerpen ya, saya mau dudukkan. Ini adalah cerita pendek. Cerita pendek ini
yang Anda buat ini sendiri, ini adalah lebih kepada adegan-adegan yang saya anggap dia adalah subperistiwa. Sebenarnya bagian dari peristiwa itu juga adegan-adegan isinya. Tapi nanti ketika Anda berada pada membuat novel, Anda tidak boleh membuat adegan-adegan. Anda yang Anda tampilkan adalah peristiwa. Peristiwa itu apa? Dia akan berbeda kalau tidak waktunya berbeda, ruangnya berbeda. Kalau tidak ruangnya berbeda, waktunya berbeda, atau kedua-duanya, ruang dan waktu. Ya, itu peristiwa itu kalau di dalam bahasa story secara umum itu adalah skena. Jadi jangan dibuat dia menjadi adegan gitu. Kalau ini adegan nggak apa-apa, fine, karena kita merinci dari cerita pendek. Ya, gitu. Nanti akan jadinya seperti ini. Saya mau tampilin tugas kita, teman-teman nanti akan buatnya seperti ini. Wait, mana ya? Peristiwa. Ini saya udah ketemu. Nah, ini nanti saya akan lampirin contoh bagaimana air akar ya. Saya lampiran peristiwa 7 rincian peristiwa. Ya ini. Nah, teman-teman gini, lihat ya. Teman-teman nanti akan jadinya begini. Tugasnya tuh begini. Tugasnya begini. Jadi tugasnya itu akan teman-teman buat 1A, 1B sampai ya sampai berapa kuatnya. Ini maklumi, ini salah ya. Ini bukan 1A, 1B, 3B. Ini semuanya satu semua. Bedanya adalah B sampai G. Ini satunya, ya mungkin nanti Seven akan memperbaiki sebelum dibagi. Ini 1A sampai 1G. Nanti akan meneruskan satu, bla bla lainnya peristiwanya, rincian sub peristiwanya. Dan besok ini akan kita buat ke kanan lagi. Besok ini akan kita buat ke kanan lagi. Ini juga harus diisi semua nih. Supaya ini akan jadi pegangan kalian, pegangan teman-teman untuk membuat novel, yaitu dua lembar kertas. Kertas pertama yaitu tabel bab, sementara kertas kedua yaitu tabel karakterisasi. Nah, ini dibuat sebaik-baiknya, dan kalau bisa, kalau saya itu sebelum menulis ini semua, bahkan ini akan saya tempel ke dalam ke dinding. Kalau karakterisasi itu sudah saya hafal di luar kepala, sebagaimana premis dan metaforisme itu harus dihafal di luar kepala. Oke, saya pikir itu materi kita hari ini, hanya sampai di sana, teman-teman. Silakan seperti yang saya sampaikan, load hari ini akan saya bagi dua sama load saya materi saya yang pada hari minggu besok. Silakan, Sasti, ataupun siapa yang bertanya. Bang Ben, aku masih dukung tadi tuh kan katanya kalau untuk novel rinciannya bukan rincian sub peristiwa tapi peristiwa ya, berbeda. Sama. Gini. Rinciannya tuh sub peristiwa itu anak dari peristiwa tadi. Bedanya kan karena saya nampilin cerpen, maka sub peristiwa kita hari ini itu sama dengan adegan, kan begitu. Kita nggak bisa menghasilkan peristiwa, sesuatu harus kita hasilkan peristiwanya begitu. Karena pertama dia dari cerita pendek, kedua memang cerita pendeknya juga sudah ada. Nah, teman-teman, nanti ketika membuat novel, teman-teman harus menghasilkan sub peristiwa. Sub peristiwa itu sama aja dia dengan peristiwa, tapi dia dari anakan peristiwa yang kita bangun tadi. Jadi Anda boleh mundur dari peristiwa Anda untuk menuju itu, dan Anda boleh maju dari peristiwa itu selama dia tidak sampai keterusikan dua nanti. Oleh karena itu, peristiwa itu sendiri harus sesuatu yang memang nanti akan bisa menjalar, beranak untuk menghasilkan
sub-sub peristiwa yang tidak lain tidak bukan adalah peristiwa yang lain di bawah payung peristiwa itu. Nah, kemarin kan pas kita bikin yang untuk novel itu kan, kemarin kan ruangnya sempit ya Bang ya. Kayak aku kemarin bikin, ternyata kan harus dikerucutkan lagi kan. Yang aku bikin pertama itu kan sebelum direvisi itu kan aku harus kerucutin lagi. Nah, terus kalau dengan aku lihat yang kayak tadi itu kan yang dikembangkan adalah dari satu peristiwa itu harus dikembangkan, tidak boleh keluar dari peristiwa itu. Sedangkan yang kemarin kita ada adegan-adegan lain yang kita buang itu kan nyisipinnya di sebelah mana ya Bang? Oke, ya betul. Nyisipinnya di sebelah mana? Misalkan Anda berpikir ketika sudah Anda rincikan subperistiwanya dan masih tidak mengakomodasi dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada di dalam kepala Anda cek. Jangan-jangan peristiwa itu sendiri ada di dalam subperistiwa. Artinya apa? Anda diperkenankan untuk kan peristiwa kan melahirkan subperistiwa ya. Subperistiwa saya perkenankan untuk melahirkan sub-subperistiwa lain. Demi mengakomodasi itu. Itu biasanya akan ketemu di sana nanti. Jadi nanti beranaknya banyak. Nah, nanti ketika dia beranak banyak nanti Mbak Sasti ya, urutan misalkan begini. Bentar. Saya ada buat simulasinya kalau nggak salah tuh. Simulasi. Kayak gini bagian maksud saya kan kalau lihat itu kan misalnya cuma 8 ya, seolah-olah nanti cuma jadinya 8 bab dengan satu peristiwa itu nanti dalam jadi satu bab dijabarkan. Nah, sedangkan misalnya kayak Fan itu kan puluhan bab ya, atau seperti yang si Daun kemarin itu makanya cara berarti kita kalau untuk novel lebih bebas itunya ya, nggak keterikatan dengan peristiwanya itu gimana kita nyisipkan, kita harus tetap di situ atau kita nyisipkan itu di tempat yang lain ya apa ya? Aku paham. Ya. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan ini mewakili kalian semua ya, Jadi teman-teman, ketika Anda sampai pada peristiwa, saya contohin aja lah ya. Saya contohin dari yang teman-teman punya aja lah. Nah, kita mulai dari Lebaran Haji. Nah, aku berjanji kepada istri sebelum Idul Adha tahun ini aku akan mengajak Nek Nang jalan-jalan. Nah, pada konteks ini Anda akan bisa mulai peristiwa 1A. Nek Nang datang kepadaku 3 tahun yang lalu dan bilang, ayo Fan, ajak Nek Nang jalan-jalan. Ah, gitu loh Mbak Sasti. Anda bisa mundur segitu, asalkan Anda tidak keluar dari poin besar dari peristiwa Anda. Artinya peristiwa Anda itu akan menjadi matahari sebenarnya. Jadi Anda bisa menjalar kemana-mana, asalkan dia nanti tidak mengganggu pada scene setelahnya atau scene sebelumnya. Jadi Anda lebih bebas. Kalau yang Mbak Sasti bilang tadi, Anda relatif lebih bebas, tapi peristiwa ini sendiri akan jadi mataharinya gitu. Dia kan tetap menuju ke peristiwa ini nanti. Gimana? Bisa dipahami? Ada contohnya nggak Bang? Maksudnya mungkin Bang Benny kemarin pernah bikin tapi novel gitu, bukan cerpen gitu kan. Cerpen dan novel itu kan ruang pengembangannya kan beda. Terus penggunaan, kalau cerpen kan cenderung adegannya lebih sedikit dan ruangnya itu kan nggak banyak, ruang dan waktunya tuh perubahannya kan nggak cepat, tapi nggak panjang gitu. Kalau bisa mungkin kalau boleh kita dikasih satu contoh, misalnya salah satu novelnya Bang Benny yang untuk dengan metode ini gitu, misalnya yang kemarin itu. Iya. Aku udah buat untuk besok sih. Kamu nagihnya kecepatan. Jadi nanti teman-teman coba buat dulu, kan ini belum saya periksa nih. Ini belum saya periksa. Besok akan saya tampilin karena dia nyambung ke besok tuh. Jadi ini teman-teman tugasnya membuat sub peristiwa
saya bilangin, saya mau coba koreksi yang saya bilang tadi, jumlahnya harus sama. Sorry salah, ini bukan cerita pendek, ini lebih ke novel. Jumlah sub peristiwanya silakan Anda buat jumlahnya untuk setiap bagian plot itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan plot bagian keterusikan 1 cuma 3 peristiwa, keterusikan 2-nya cuma 7, it's okay. Misalkan lagi nih, dari 3 ini Anda akan lahir 1A, apa ya lagi ya lanjutnya? 1A1, 1A2, 1A3, misalkan dari sub peristiwa ini akan beranak lagi menjadi sub peristiwa. Ketika Anda pikir itu perlu, monggo. Silakan Anda buat itu juga. Silakan Anda itu buat juga. Tapi suatu mengisi di borangnya nanti, tolong Anda buat itu ya. Jangan Anda buat tabel baru. Paling Anda buat 1A, di bawahnya lagi 1A1, 1A2, 1A3, dan segala macam. Itu dulu, saya minta itu dulu. Nanti besok, atau tidak besok sih, mungkin sebelum kelas besok, saya akan coba share untuk bahan teman-teman baca terkait bagaimana ini diterapin ke salah satu novel saya. Problem bukan problemnya sih. Harapan saya nanti kalau kalian sudah baca salah satu contoh yang saya hasilkan nanti, kalian akan lebih pas juga kalau kalian membaca novelnya begitu. Ya tadi contoh apa yang coba diminta Mbak Sasti tadi, saya akan kasih besok ini ya. Rincian salah satu bagian dari plot, yaitu dari kayu lapuk membuat kapal. Oke, Mbak Sas, itu ya. Saya udah siapin untuk besok, tapi sekarang tuh saya mau lihat teman-teman bereksplorasi dulu. Oke, makasih Bang Ben. Sabar besok. Oke, thank you. Ya, silakan. Rosa, gimana Rosa? Kamu masih hang atau bisa nyambung nih? Alhamdulillah nyambung Bang. Maaf telat. Nyambung ya? Iya. Iya. Oke. Untung saya udah punya novel nih. Ya, oke. Siap nanti. Tinggal dibaca. Dan semua buku yang dibeli dalam kurung tidak, tutup kurung tidak, harus dibaca ya, Bang. Siap. Ya. Oke, teman-teman, silakan kalau masih ada. Walaupun nanti pas mau ngerjain tugas banyak sekali yang ingin ditanyakan ya. Pas sekarang itu nggak ada yang ditanyain. Masih bingung, masih ngeraba-raba soalnya. Ya. Nggak apa-apa. Aku tahu ini sesuatu yang baru untuk teman-teman. Pasti ini sesuatu yang baru. Saya mau kasih ini pun, makanya ini saya pecah 2 ya, karena satu lagi materinya yang kawin sama ini bab yaitu besok, dan materinya juga sebentar. Besok silakan kalau mau tanya jawab di luar dari konteks ini, teman-teman bisa monggo gitu, supaya bisa menghasilkan curhat terkait masalah personalnya begitu. Maksudnya masalah proses kreatifnya gitu loh, terkait menggunakan story by file. Bang, saya mau tanya sedikit, bisa boleh Bang? Ya, silakan. Maaf ini saya terlambat Bang. Kalau dalam peristiwa itu, seandainya kemarin kan hambatan 1-2 dianggap sebagai titik klimaks novel. Hambatan 2. Hambatan 2 ya Bang ya. Itu adalah titik klimaks. Kalau ada nggak sebuah formula di volume dari keterusikan 1-2 itu kira-kira berapa halaman, berapa persen dari novel gitu Bang. Kemudian untuk bisa memperkirakan jumlah bab yang mungkin bisa melahirkan peristiwa itu. Mungkin ada formula? Betul. Ya, ada. Besok saya kasih, jangan sekarang. Nanti pening palanya kalau sekarang. Besok saya kasih itu, Rosa. Jadi besok setiap tabel pun akan saya kasih persenannya. Ini bukan berarti saya mau ngatur teman-teman. Anda bayangin, kalau Anda keasikan ngurusin keterusikan 1 sampai 1 halaman kan menggenang banget tuh barang tuh gitu loh.
Karena dia paling mutar-mutar aja tuh urusannya nanti. Iya. Ya, besok kalau nggak kayu lapuk saya akan kasih etile yang saya tidak buat ngasih itu sampai sejauh ini karena saya pikir itu akan saya kasih pada penutupan nanti. Mungkin ada beberapa hal-hal yang lebih teknis ke contoh saya akan juga tampilkan besok. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Jadi sekarang teman-teman silakan fokus dulu untuk melahirkan peristiwa-peristiwa baru dari peristiwa yang telah teman-teman hasilkan. Jadi dia akan punya anaknya mau dibuat anaknya lagi, monggo. Walaupun sekarang seperti yang kata Mbak Sasti bilang tadi, aduh saya itu butuh panduan yang lebih ini, kayaknya peristiwa saya itu ada yang keluar jalur begitu ya. Aku bisa paham gitu. Dan aku khawatir nanti ada request dari 1, 2, 3 orang, Bang kayaknya aku mau ngubah plot. It's okay. Ini namanya kita sedang beradaptasi pada hal-hal yang baru. Saya mau cerita. Saya masih bisa berterima sama plot. Jadi saya pernah ikut kelasnya Margaret Atwood dan kita akan belajar plot di situ dengan Margaret, dan saya bilang ini adalah plot yang saya kumpulkan dan saya buat lagi baru, bahwasanya sebenarnya plot ini sendiri setelah saya ikutin plotnya beda sama apa yang hari ini saya berikan kepada teman-teman. Dia punya pemahaman plot yang menurut saya menarik, tapi mungkin tidak bisa saya formulasikan ke sini. Nah, tapi ketika itu sendiri saya buat catatan kaki bahwa setelah saya ikut sampai di sini, kayaknya saya akan mengubahnya, akan menjadi begini. Jawabannya adalah yang memang itu bagian dari perubahan Anda, silakan Anda simpan itu sebagai proses kreatif Anda. Saya sebagai mentor Anda hanya akan mengoreksi yang dari awalnya berjalan. Dan saya tidak sekejam itu, ya. Saya tidak sekejam itu. Karena prosesnya itu jadi Anda akan sia-sia banget. Akan menghasilkan story by 5 ibarat saya, akan menghasilkan story by 5 yang nggak akan Anda pakai. Betul kan begitu? Karena itu tapi sebenarnya kalau untuk melatih kedisiplinan tidak apa-apa. Bisa aja teman-teman, ya, saya pengalaman saya draft novel, draft cerita, draft formula saya tidak ada yang saya pakai satupun nanti. Sebagian besar tidak saya pakai karena itu bagian dari latihan ini. Karena kelasnya itu kelasnya cepat, kelasnya cepat hari-hari dan segala macam. Nah, kelas ini saya sengaja buat lama karena saya pengen setelah ini memang teman-teman jadi teman-teman kalaupun yang sudah bisa pada nulis novel dan nulis cerpen, paling nggak ini bisa bantu membuat pola produktif dan mengukur bagus nggak apa yang Anda buat gitu loh. Bagi yang belum, ini bisa paling tidak itu membantu Anda untuk menyelesaikan naskah Anda dulu. Gitu. Ya, apalagi Sas? Monggo. Makasih Bang Ben. Kalau dari kemarin itu kan kalau aku lihat kan kita berlatihnya itu alurnya yang alur maju terus ya. Maksudnya alurnya itu yang peristiwa per peristiwa. Nah, terus kalau misalnya yang kita inginkan adalah mengadu-adu alur gitu, kadang bukan flashback ya. Kalau flashback kan tetap maju, tapi ada flashback tapi tetap berpusat ya. Tapi kalau peristiwanya itu yang diacak gitu, itu gimana mungkin? Itu formulanya itu kita tetap, terus nanti kita acak terakhir, atau kita dari awal tuh kita sudah kita acak? Oh, acak terakhir deh. Acak terakhir. Iya. Aku lupa judul filmnya ya. Ada itu film yang akan diawali oleh 113, terus 7, 6, terus 8 gitu. Itu bahkan sebelum scene itu nongol angka itu. Angka itu kita disuruh nyari puzzle-nya. Aduh, filmnya apa ya? Lupa. Karena saya dulu ikut kelas itu jadi contoh gitu. Jadi contoh Anda menjadikan ini puzzle itu bisa tapi itu Anda lakukan setelah selesai semua ini nanti. Peristiwanya ACC verified nanti. Anda akan naruh dia di mana nanti akan asik itu ketahuan gitu. Anda mau naruhnya pra penyuntingan atau sebelum nulis, sangat-sangat bisa. Sangat bisa Anda lakukan. Bahkan yang mau capek banget adalah ketika
ketika mengotak-atiknya setelah penyuntingan. Tapi nggak apa-apa, kerja penyuntingan itu kan kerja menyenangkan, menyebalkan. Yang memang durasinya, sepengalaman saya biasanya akan jauh lebih lama daripada tulis. Gitu. Berarti poin borangnya itu akan maju ya? Ya, borangnya akan begitu nanti gerakannya gitu. Coba teman-teman itu kan begini. Menurut saya ada misalkan pada kasus Sasti, aku mau bahas dulu flashback ya. Kan kesannya ini tidak memberi ruang flashback. Padahal enggak. Kalau memang ada meng-create cerita Anda sedemikian rupa, udah kebaca flashbacknya. Pada premis Sasti udah clear flashbacknya kemana. Pada premis siapa tuh yang dia mau ke Papua, terus dia cari ayahnya itu, lupa saya cerita siapa yang di sini gitu ya. Itu tuh clear flashbacknya banyak banget. Ya mungkin flashbacknya sudah mulai masuk di plot ini gitu. Seharusnya itu tidak lagi menimbulkan permasalahan. Saya tadi ngasih materi itu karena teman-teman kadang-kadang nganggapnya terlalu maju, enggak. Tapi dia harus bergerak. Ya. Tapi dia harus bergerak. Itu poin besarnya adalah. Terus bagaimana nanti setelah Anda merasa mapan, ya rincan itu sendiri Anda mapan, dan sampai besok kita akan mendapatkan bab. Anda boleh mengotak-atiknya sedemikian rupa, cuma otak-atik itu sendiri Anda akan berurusan sama angka-angka yang hanya Anda yang tahu. Misalkan pada keterusikan 1 Anda hanya cuma dikasih 10%, ada 10 subperistiwa di sana yang mau Anda sebar ke tempat lain, Anda harus tahu ini jumlah halamannya, jumlah katanya, ukurannya sedemikian rupa. Jadi sebenarnya storytelling itu sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, sesuatu yang tinggal ngelakuin aja. Dan sekarang sesuatu yang tanpa formula kalau menurut saya. Dia semua punya ukurannya, dan itu kalau makin kita memperlakukannya secara kerja craftsmanship, kerja pertukangan seperti mengukir, itu semua memang akan jadi menggembirakan dan mengasihkan sekali gitu. Sampai Anda merasa oke, ini kelebihan 2 halaman pun Anda akan terganggu gitu. Misalkan begitu. Ya, makasih Bang. Sama-sama. Yang lain ini apa? Masih migran atau apa? Besok kita atau tidak sabar latihan ya? Tidak sabar mengerjakan tugas ya? Materinya pendek tambah pusing. Iyalah. Saya udah baginya 2 besok. Jadi saya pikir besok saya membagi plot 2 ya, kemarin antara peristiwa dan wawancara imajiner. Biasanya itu akan lebih tercerah. Teman-teman mungkin lebih banyak tercerahkan plot ketika saya bahas wawancara imajiner ya. Gitu. Nah, saya harap mungkin ada yang lost di sini itu akan bisa dapat pasti wawancara imajiner mungkin. Oke, sorry bukan wawancara imajiner, tapi kita akan tentang merancang bab ya. Merancang bab saya akan buat dasarnya dulu. Anda mau otak-atiknya sedemikian rupa nanti saya serahkan kepada Anda. Baik. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Anda membuat subperistiwanya. Saya ulangi, subperistiwanya berapa jumlahnya? Terserah Anda jumlahnya berapa. Buat seasik-asiknya, buat sebagus-bagusnya, buat seeksploratif mungkin, yang memang dia tidak mengkhianati peristiwa yang telah Anda buat. Saya sertain besok contoh-contohnya pada teman-teman. Saya tutup dulu kali ya dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Dan atas materi hari ini. Hari ini pertemuan ke-7 ya, besok pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-8. Jadi diusahakan besok teman-teman kalau bisa datangnya tepat waktu. Kalau ada pertanyaan, segera di-share-kan biar besok nanti saat di Zoom bisa langsung ditanyakan ya. Karena kita punya 1 kali pertemuan tatap muka. Oke, tadi itu ada peristiwa seperti yang Bang Ben bilang, rancanglah peristiwa-peristiwanya seasik mungkin. Karena nanti sepengalaman saya sesuai
dengan yang pernah saya ikuti, karena saya dulu alumni kelas novel pertama juga, Supriswa itu akan benar-benar membantu teman-teman untuk menulis nanti novel, calon novel teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah detail, terus rinci, pengalaman saya sih saat menulis itu sangat membantu banget. Jadi dirincikan banget sama buat seperti kata Bang Ben seasik mungkin ya. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Besok nanti itu moderatornya Mbak Bella ya. Saya mohon maaf karena untuk pertemuan sebelum-sebelumnya selama moderator saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Terima kasih. Pelan-pelan besok kita buka ya. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bang.